Hai, gue Anpra. Kali ini gue mau bahas tentang parenting. Tapi gue mohon banget untuk lu nonton sampai akhir. Karena gue bakal justru di sini gue bakalan menjelaskan mengapa ketika lu belajar parenting, bahkan lu belum nikah, bahkan lu belum punya anak, itu tetap sangat kepake gitu, tetap bisa sangat berguna. Gue itu termasuk orang yang suka banget belajar segala macam. Gue tidak pernah membatasi diriku untuk belajar hal apapun, dan gue juga senang ketika gue itu mempelajari banyak disiplin ilmu, dan gue sometimes itu connecting the dots ya, dari ilmu satu dan ilmu lainnya. Terus juga kadang gue combine gitu, gue ambil beberapa untuk dijadiin formula baru, atau terkadang gue itu menempatkan rumus atau sistem tersebut di tempat-tempat yang lebih out of the box gitu. Kayak contoh, ya misalkan gue belajar strategi perang, gue belajar strategi misalkan catur, gue belajar negosiasi dari negosiator handal yang ahli gitu, atau misalkan gue belajar dari semacam interogasi yang agen rahasia. Itu tuh gue nggak mikir itu kayak ya karena gue bukan, misalkan gue tidak bekerja itu, gue nggak berpikir itu tidak bermanfaat, karena semua itu bisa gue terapin, bisa gue olah, gue terapkan di konteks-konteks yang bahkan sehari-hari. Gue nggak tahu ini banyak orang yang bisa melakukan ini atau enggak, cuman gue itu bisa membuat yang kayak gitu. Ya kayak misalkan contoh belajar strategi perang itu, yang gak harus untuk kalau kita perang aja, tapi lo bisa pakai strategi itu di banyak hal, di pekerjaan, di sehari-hari, di komunikasi, kayak gitu. Di konteks yang pas dan tepat, segala sesuatu itu bisa bermanfaat menurut gue. Makanya perlu kemampuan untuk mengolah informasi, dan juga kemampuan untuk terus belajar dan menguji gitu. Salah satunya itu yang gue temukan di parenting. Jadi gue itu belajar parenting tuh udah lama banget ya. Udah lama banget gue cinta banget sama parenting selain psikologi. Walaupun parenting itu masuk ke psikologi juga menurut gue. Cuman gue tuh kayak mendalami parentingnya sendiri pun gue suka gitu. Kayak gitu. Karena setelah gue dalami, setelah gue perhatikan, setelah gue uji juga, ternyata parenting tuh memang sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak gitu. Karena gue itu menguji, bahkan gue itu menguji parenting itu ke semua umur, dari yang muda sampai yang tua gitu, bahkan ke diri gue juga sendiri juga gitu. Jadi ilmu parenting tuh menurut gue mengajarkan relationship, mengajarkan komunikasi, mengajarkan banyak strategi gitu, mengajarkan banyak alternatif solusi, yang bahkan menurut gue tuh canggih gitu. Dan
to be honest, memang kalau gue itu selama ini memang gue itu mendesain treat gue ke orang, komunikasi ke orang itu gue juga combine dengan ilmu parenting kayak gitu. Dan gue pun memang transparan kok, kadang gue bilang gitu bahwa selama ini itu cara gue treat, cara gue bicara itu tuh ada banyak terinspirasi dari parenting gitu, ada pakai dasar parentingnya kayak gitu. Mungkin buat beberapa orang yang umum itu belajar komunikasi itu kebanyakan mungkin dari buku ini ya, kayak How to Win Friends and Influence People-nya Dale Carnegie gitu. Ini yang digital, in the digital age. Atau mungkin belajar dari Bicara Itu Ada Seninya, bukunya Oh Soo-young. Gue juga baca yang kayak gitu. Tentu saja gue tuh punya minat yang besar untuk belajar sesuatu yang banyak orang lewatkan karena menurut orang itu sesuatu yang basic atau sesuatu yang terlalu sehari-hari. Jadi banyak orang take it for granted. Kayak misalkan jarang orang yang tertarik untuk belajar bicara, untuk belajar tentang pilihan kata, tentang bagaimana kita menyampaikan sesuatu. Nah, kalau gue tuh sangat tertarik dengan hal-hal yang seperti itu gitu, dengan hal-hal yang kalau buat gue itu tuh sebuah fundamental gitu, sebuah akar. Kalau akar itu kan, kalau ibarat tanaman itu kan di bawah, tapi itu yang menguatkan tanaman gitu. Makanya gue senang banget bisa menemukan banyak ilmu komunikasi dan banyak strategi alternatif solusi ketika gue mendalami parenting. Yang gue tuh sekarang lagi suka baca buku parenting yang The Book You Wish Your Parent Had Read. Orang tuamu wajib membaca buku ini dan anakmu akan senang jika kamu melakukannya. Ini bukunya Philippa Perry gitu sih. Dan menurut gue ya, parenting itu memberi gue banyak banget inspirasi untuk membangun hubungan yang mendalam gitu, hubungan yang bermakna dengan siapapun, terutama dengan orang-orang yang berarti di hidup gue gitu, orang-orang yang gue sayangi gitu. Dan uniknya ya, bahkan memang gue itu mempraktekkan ini itu karena supaya gue nggak lupa juga dengan ilmu parenting yang gue pelajarin dan juga psikologi yang gue pelajarin. Itu memang gue biasanya praktekin langsung ke sehari-hari. Jadi awalnya itu gue memulainya ke sekitar gue gitu, kayak ke diri gue, ke sahabat-sahabat gue, ke pasangan-pasangan gue yang dulu gitu. Dan gue juga melakukan itu ke siapapun gitu, karena gue itu kan selama ini pakai asertif. Nah, asertif gue itu sekaligus gue juga kombinasikan dengan ilmu psikologi dan parenting ini gitu. Walaupun gue tidak sedang berkomunikasi dengan anak-anak. Dan uniknya, it works gitu. Karena terkadang tuh yang gue bilang kayak, gue itu misalkan gue paham, misalkan ada rumus A tambah B sama dengan C dalam parenting gitu ya misalkan. Nah, dan itu tuh misalkan untuk anak-anak gitu, di situ dijelaskan. Nah, ketika gue misalkan bertemu yang umur 20-30, gue itu tinggal merubahnya jadi misalkan A tambah B tambah C sama dengan D gitu. Atau A tambah B tambah D sama dengan C. Nah,
Kayak kalau gue sih bisa menempatkan yang gitu-gitunya gitu dengan tepat, dengan konteks yang tepat. Jadi sebenarnya kadang ketika gue nggak menjelaskan bahwa gue ini pakai dasar parenting juga loh gitu loh, ketika misalkan bicara sama lo atau berinteraksi sama lo tuh bisa jadi nggak tahu gitu, nggak menyadari, bukan nggak tahu ya, nggak menyadari bahwa gue itu menggunakan parenting. Dan karena gue juga suka anak-anak gitu ya, dan selain itu ilmu parenting itu membantu gue lebih cepat untuk memahami siapapun dengan lebih baik gitu. Karena gue apa ya, ada banyak banget insight yang gue dapat ya, bahwa oh kalau misalkan ada contohnya, misalkan apa ya, misalkan masa kecilnya kayak gini, itu misalkan bagusnya itu di treat kayak gini, atau masa kecil kayak gini itu dia punya pola kayak gini. Dan jadi ketika gue itu bisa jadi tidak miss gitu loh dalam memahami seseorang. Jadi gue itu bisa memahami dari dia sangat kecil sampai dia dewasa gitu. Dan kalau gue kan itu buat gue itu menyenangkan, karena gue itu memang punya dorongan yang sangat tulus dan dengan senang hati untuk memahami gitu, dan itu sangat menyenangkan kayak gitu. Salah satu ilmu yang dari yang gue baca itu ada sesuatu yang menarik yang ingin gue share di sini, yaitu adalah di halaman 277, yaitu tentang memperbaiki perilaku dengan menuangkan perasaan melalui kata-kata. Gue ulangin ya, memperbaiki perilaku dengan menuangkan perasaan melalui kata-kata. Jadi itu judul strateginya. Nah, yang selanjutnya itu adalah ketika kita ingin anak atau siapapun menghentikan suatu perilaku, berilah usulan alternatifnya. Seperti dalam contoh berikut. Gue coba ceritain contohnya ya, gue coba pakai bahasa gue. Jadi ini tuh ada suami istri, ibu dan ayah. Dia tuh punya anak. Anaknya itu setiap pagi, itu setiap bangun pagi selalu teriak-teriak dan nangis menghampiri orang tuanya, dan dia itu hanya akan berhenti ketika diberikan pelukan gitu. Nah, si ayahnya itu melihat si anaknya gitu, memperhatikan si anaknya. Terus kata ayahnya itu bilang gini, gimana kalau misalkan kamu mengatakan yang kamu rasakan gitu. Jadi nyamperin mereka, jadi setiap bangun pagi itu nyamperin orang tuanya, tapi sambil ngomong gitu. Jangan sambil nangis dan teriak-teriak. Maksudnya jadi orang tuanya itu pengen anaknya itu ya kalau pagi bangun itu nggak usah teriak-teriak dan nangis-nangis, boleh langsung ke kamar gitu. Lalu si ayahnya itu bilang ke anaknya, sayang, gimana kalau misalkan kamu nanti pas bangun pagi itu ngomong, selamat pagi ibu dan ayah, aku ingin dipeluk. Nah, anaknya itu besoknya itu nurutin yang dikatakan sama ayahnya. Tapi ternyata dia masih teriak-teriak dan nangis gitu loh, dengan cara yang tadi. Terus karena udah ada perkembangan, berarti kan cocok ya sama cara itu gitu yang tadi.
Jadi coba eksperimennya itu lebih diberikan inovasi gitu. Jadi ibunya itu nanya gitu ke si anaknya, sayang, kamu itu kalau misalkan pagi nangis dan teriak-teriak karena merasa kesepian ya. Terus anaknya tuh ngangguk-ngangguk gitu. Ya udah, gimana kalau misalkan nanti besok pagi pas kamu ke kamar ibu dan ayah, kamu bilang, selamat pagi ibu dan ayah, aku kesepian, aku ingin dipeluk gitu. Jadi kata-katanya itu ditambahin. Dan si anaknya itu nurutin. Jadi setiap pagi itu si anak ini tuh selalu selamat pagi, selamat pagi ibu dan ayah, aku kesepian dan ingin dipeluk gitu. Dan ternyata cara ini itu membuat dia tuh berkurang jauh banget nangis dan teriak-teriaknya gitu. Jadi dia tuh selalu lompat-lompat sambil ngomong yang tadi, dan lalu orang tuanya itu memeluk dia selalu setiap hari seperti itu. Terus karena dilihat perkembangannya itu bagus banget, akhirnya kata ibunya itu, sayang, sepertinya kamu tuh sudah baik-baik saja, udah gak merasa kesepian, jadi sepertinya kamu sudah bisa bergembira tapi tetap bisa mendapatkan pelukan, katanya gitu. Jadi diganti lagi nih kalimatnya sama ibunya, diajarin kalimat yang baru. Jadi kalimat barunya itu adalah, selamat pagi ibu dan ayah, aku baik-baik saja dan aku ingin pelukan. Kayak gitu. Dari cerita barusan itu mengungkapkan bahwa merubah perasaan ke dalam kata-kata itu bisa sangat ampuh untuk merubah perilaku. Menggambarkan betapa pengungkapan perasaan ke dalam kata-kata bisa mengubah keadaan. Ini juga berlaku untuk orang dewasa. Jadi jika Anda ingin menggeser suatu rutinitas yang sangat disukai, Anda harus memberikan peringatan, gambaran, dan latihan. Dan menurut gue cara yang tadi itu kreatif banget, dan bahkan kalau gue bisa merubah formulasinya itu menjadi cocok bahkan untuk orang umur berapapun. Bahkan bisa gue pakai untuk diri gue sendiri juga. Jadi enaknya, menurut gue enaknya pengetahuan kita luas itu semakin banyak sekali. Menurut gue membuat gue itu punya banyak cara hidup, punya banyak banget strategi, punya banyak banget sistem, gue juga punya banyak banget ramuan gitu. Jadi kayak ibarat laboratorium tuh, kayak gue tuh punya banyak banget bahan untuk gue eksperimenin gitu loh, karena ya beraneka ragam kayak gitu, yang kayak tadi. Dan selain tadi sebenarnya banyak juga sih parenting lainnya sudah gue coba terapkan, baik dalam komunikasi gue sehari-hari, dalam treat gue juga sama siapapun gitu. Dan menurut gue ya buku tadi itu recommended banget untuk lo baca karena banyak banget wisdom dan insight-nya bagus. The Sunday Times #1 bestseller.
Ini ada yang versi English, ada yang versi Indonesia juga, boleh sesuaikan aja sama kebutuhan lo dan cobain deh gitu. Karena sebenarnya ya, mau kita umur berapapun, kita tuh sebenarnya tetap punya jiwa kecil kita gitu. Jiwa masa kecil kita yang akan selalu kita bawa sampai kapanpun. Bukan berarti itu sesuatu yang negatif, cuman dalam artian jadi sebenarnya memperlakukan anak-anak itu sebuah metode yang sebenarnya bisa kita gunakan ke semua umur gitu. Baik itu ilmu relationship-nya, ilmu komunikasinya kayak tadi gitu. Itu tuh kan cara yang out of the box, dan menurut gua sih kemungkinan besar itu kayak ya pasti beda bahasa dengan ya how to influence people gitu ya. Jadi dan gue bersyukur banget sih gue belajar parenting ini gitu. Mungkin karena gue juga merasa gue punya panggilan jiwa yang besar juga untuk mempelajari cara menyayangi yang baik dan benar, karena mungkin gue tuh punya sangat suka untuk menyayangi gitu. Jadi makanya gue pengen gue pun bisa banyak menguji treat yang gue kasih, treat yang gue pakai, treat yang gue ciptakan dengan dasar-dasar ilmu yang jelas juga, yang ada risetnya juga gitu. Segitu aja, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Oh iya, tambahan, semenjak belajar parenting, menurut gue ini sangat membantu menyempurnakan versi terbaik komunikasi asertif gue ke siapapun, dan juga membantu menyempurnakan teknik mendengarkan gue, active listening gue. Gue ngerasa jadinya lebih ulas asih lagi gitu, dan gue merasa lebih bisa lebih lembut dengan pilihan kata atau diksi juga yang menurut gue jadi selalu bertumbuh menjadi versi terbaik gitu. Itu salah satunya karena gue belajar parenting. Gue belajar juga sih kayak teknik-teknik psikolog gitu kan, untuk mendengarkan, untuk bicaranya. Cuma kalau gue tuh gue menerapkan itu juga, tapi gue combine sama ilmu parenting gitu, komunikasi gue tuh suka gitu. Gue suka untuk mengungkapkan sesuatu, atau ketika gue harus mengajarkan sesuatu atau memberitahu sesuatu dengan kasih sayang gitu, dengan kelembutan, sebaik yang gue bisa. Walaupun tentu saja tidak mungkin sempurna ya makanya harus belajar ke arah versi terbaik dari kita.